Mas Al, apa rawat bunga ini habis? Mas PP, pupuk merawat bunga etalase 3. Nah, pupuk merawat bunga etalase 3. Nah, di etalase 3 ini rumusnya juga hampir sama, teman-teman. Hampir sama dengan pupuk pembuahan. Ya. Di sini, nah ini saya bahas lagi. Ini tadi kan pertumbuhan, pembuahan, dan di sini di pupuk pembesar dan pemanis buah ini rumusnya hampir sama dengan 3, 2, 1. Akan tetapi ini saya tambahin yaitu sulfur. Sulfur ini begini teman-teman. Sulfur ini tujuannya sangat penting untuk apa? Pengangkut unsur fosfat, pengangkut unsur kalium ke atas. Ya, untuk mendistribusikan sistem yaitu fotosintesis, terjadinya fotosintesis, dan ini bagus sekali. Dan sulfur itu bisa membuat buah itu lebih manis, ya, apalagi diimbangi dengan kalium, itu nanti buahnya lebih manis dan pertumbuhan tanaman juga bagus, ya. Jadi di dalam pupuk saya ini itu ada 3, ya, ada 3. Nah, di sini NPK-nya juga ada, ya, pupuk pembuahan saya nih, pupuk pembesar dan pemanis buah etalase 3. Pupuk etalase 3 saya gunakan Profit. Nah, NPK Profit. Mahal semua ini teman-teman, pupuk yang saya gunakan itu mahal-mahal semua. Ultradap suhu ngopi dulu. Muantap, tak kentok Ultradap ya. Muantap, aku maaf teman-teman, mata saya itu agak ini ya kalau baca, makanya agak kelagepan. Ya, buat teman-teman, kalau di pupuk pembesar dan pemanis buah itu saya kasih sulfur. Kalau di mana? Di pupuk pembuahan tuh sulfurnya akan sedikit karena saya lebih fokus. Karena sulfur sudah saya berikan di masa-masa pertumbuhan. Ya. Sulfur masih ada sisa-sisa di proses pertumbuhan. Jadi nanti di masa pembuahan itu kan hanya butuh 1 bulan saja, teman-teman. Itu untuk mematangkan bat loh. Untuk mematangkan bat, untuk menyiapkan bat biar montok nanti pecah membawa bunga. Ya. Dan nanti setelah membawa bunga, ini saya imbangin sulfur. Sulfur ini tujuannya apa? Pengangkut, ya. Pengangkut nutrisi-nutrisi kemarin yang siap untuk memproses jadi bagus. Terus nanti biasanya kalau tanaman itu nanti kekurangan sulfur itu juga jelek, ya. Terus nanti sulfur juga bisa membuat buah itu menjadi manis, ya. Ini perlu diperhatikan untuk teman-teman. Memang menanam tanaman anggur melalui 3 fase. Pertama, fase pertumbuhan. Ya, fase pertumbuhan yaitu 3, 2, 1. Fase pembuahan yaitu 1, 2, 3. Dan fase merawat buah ini juga sama seperti ini, ya, seperti ini, tetapi saya tambahkan yaitu sulfur. Sulfurnya agak dorong dikit seperti itu. Buah biar nggak burik dikasih apa? Perawatan dari awal. 1. Lakukan penyemprotan fungisida untuk menjaga agar buah kita tidak terserang jamur. Dan juga kalau melakukan penyemprotan fungisida, teman-teman harus dilakukan yaitu dengan dosis yang tepat. Jangan sampai overdosis. Kalau overdosis nanti malah tambah burik. Kenapa? Karena buah yang kita semprot kulitnya pada hangus, hitam-hitam jadinya. Nah, maka kita lakukan penyemprotan fungisida. Terus buahnya ada bintik-bintiknya itu bang, ada bintik-bintiknya hitam. Nanti bisa diselesaikan dengan cara penyemprotan kalsium. Ya, penyemprotan kalsium di masa-masa mendekati panen. Ya, penyemprotan kalsium di masa-masa mendekati panen. Nanti ketika buah itu sudah 2 bulan menjelang panen, kita lakukan penyemprotan kalsium secara rutin. Ya, jadi kalau saya ya teman-teman, maaf ya, kalau saya tidak menggunakan fungisida di usia-usia seperti itu. Kenapa? Karena 2 bulan mendekati panen itu kadang-kadang buah sudah mulai warnanya berubah. Yang tadinya warnanya aslinya matangnya merah, dia sudah mulai fluorescent, sudah keluar warna. Biasanya kalau sudah keluar warna, semua pada gemes. Gimana nggak gemes? Pinggir jalan, ya. Nah, jadi akhirnya tidak saya gunakan fungisida dan insektisida, saya gunakan yaitu kalsium ini. Nah, kalsium ini berfungsi untuk menghilangkan residu racun yang kemarin pernah kita berikan. Kita kan sebelum melakukan pembuahan kan pasti menggunakan ini kan, menggunakan fungisida, insektisida dan lain sebagainya. Nah, setelah buah menjelang panen, 2 bulan menjelang panen, itu kalau saya 2 bulan teman-teman. Tapi kalau saya perhatikan dari mereka-mereka yang kesono-kesono, yang kelasnya gede-gede, itu 1 minggu.
Kalau 1 minggu menjelang panen baru dihentikan, itu saya tidak senang. Kenapa? Residu pada racun itu 1 bulan. Ya, residu fungisida, residu insektisida itu 1 bulan baru bersih dari buah. Maka dari itu ini perlu dilakukan. Pupuk kalsium buat semprot ya Bang. Iya, disemprot. Ini juga diaplikasikan dua langkah. Nanti teman-teman dilarutkan di air, diaduk, tunggu larut. Setelah larut mengendap, yang endapannya kita siramkan, yang jernih kita gunakan untuk menyemprot. Ya, kenapa Bang tidak langsung? Nanti kalau langsung buahnya putih-putih. Ya, buahnya putih-putih karena dia seperti folder bedak. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, ulasan ini sebenarnya, wah, dari awal daging semua teman-teman, nggak ada durinya. Dari awal daging semua. Beruntung bagi mereka yang konsisten memang kepengen belajar menanam tanaman anggur. Pas kebetulan tadi membahas dari pemupukan dan lain sebagainya. Terus perawatan buah ya. Perawatan buah itu dari awal itu konsisten, fungisida konsisten. Kalau teman-teman tanaman anggurnya tidak pengen terserang jamur, kita konsisten melakukan penyemprotan fungisida. Media tanam banyak kutu dan semut. Penanganannya gimana? Gunakan Mipcinta. Ya, gunakan Mipcinta. Bisa dikocorkan. Ini bisa dikocorkan, ya, bisa dikocorkan dan juga bisa ditaburkan. Kalau musim penghujan gini ditaburkan nggak apa-apa. Ya, kalau musim kalau kepengen kok kondisi di bawah Bang, langsung dikocorkan nggak apa-apa. Ya, di situ ada dosisnya, gunakan 2 gram per liter air. Pembuahan awal bagusnya di bat mana Bang? Kalau saya nggak berpatokan bat mana teman-teman. Ya, pembuahan awal saya rekomendasikan untuk teman-teman biar 90% berhasil, ya. Syukur-syukur 100%. Kenapa saya bilang 90%? Karena dengan melakukan ini, itu yang gagal itu paling hanya 10%. Ya, yang lain berhasil. Jadi kegagalannya itu sedikit, dan kegagalan itu bukan faktor pemangkasan. Kegagalan itu karena teman terlalu terburu-buru dalam membuahkan tanaman anggur. Ketika tersier masih kecil, masih selidi, dipaksa untuk berbuah, itu pasti gagal. Ya. Nah, kalau tersiernya sudah bagus, tetapi kok dipaksa berbuah nggak keluar, itu kadang-kadang memang genetik tanamannya. Contohnya mondrop. Mondrop itu tersiernya segini, sudah segini. Dipangkas pun kalau memang dia masih baru 1 tahun, nggak bakalan keluar bunga. Nah, itu kegagalan faktor-faktor itu. Berarti faktor-faktor yang mendukung keberhasilan 90% itu faktor memang yang pas bener. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau melakukan pembuahan tanaman anggur, gunakan materi ini, yaitu dari perbatasan warna. Ya, tersier coba dilihat di video saya ada. Ya, dilihat, nanti ada warna mencoklat terus mendekati warna hijau. Nah, itu kita pemangkasan di situ. Ya, jadi seperti itu. Saya kenapa Bang kok nggak berpatokan mata bat? Kalau teman-teman menggunakan berpatokan mata bat, seandainya di tempat saya sama di tempat sampean berbeda. Berbedanya Bang, kan 1, 2, 3 di mana-mana 1, 2, 3. Pertumbuhan. Kalau tanaman teman-teman itu pertumbuhannya bagus, jarak antara mata bat kan jauh. Tetapi kalau tanaman teman-teman dari awal pernah mengalami stagnan, itu pasti jarak mata bat kan dekat. Nah, jarak mata bat yang dekat ini itu